Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar IPA pertemuan kedua untuk tema 8 daerah tempat tinggalku. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam subtema ketiga, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kita akan masuk ke dalam KD 3.4, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Lebih tepatnya lagi, kita akan menyimpulkan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar secara lebih mendalam. Tetapi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mereview pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar pengertian gaya. Masih ingat ya, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam gaya, yaitu terdiri dari gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya gesek, listrik, dan juga gaya pegas. Kita juga sudah mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, ada benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Lalu yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Yang keempat, benda bergerak menjadi lebih cepat. Lalu yang terakhir yaitu mengubah bentuk benda. Menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ingatkah kamu, benda yang terpengaruhi gaya akan menyebabkan perubahan benda atau perubahan kecepatan? Perhatikan ketiga gambar berikut. Yang pertama, ada kuda yang sedang menarik delman. Lalu yang kedua, ada dua orang anak yang sedang bermain pasir. Dan gambar ketiga, ada tiga orang anak yang sedang mengerek bendera. Yang pertama, anak-anak yang bermain pasir. Anak-anak yang bermain pasir akan memberikan gaya dorongan pada pasir sehingga gaya yang dikeluarkan anak dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, kuda menarik delman. Kuda yang menarik kereta kuda atau delman, maka kuda akan mengeluarkan gaya tariknya sehingga akan mempengaruhi kereta kuda yang tadinya diam menjadi bergerak. Yang ketiga, paskibraka yang mengerek bendera. Paskibraka yang sedang mengerek bendera, maka paskibraka menarik tali tersebut sehingga bendera yang tadinya diam kemudian bergerak menuju ke atas atau sebaliknya. Sekarang perhatikanlah kembali tabel berikut. Ibu sudah mengkelompokkan berbagai contoh-contoh peristiwa yang dapat terjadi di lingkungan sekitar kita ke dalam pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang pertama itu, kelereng awalnya diam dan dapat bergerak ketika disentil atau setelah disentil. Yang kedua, meja awalnya diam dapat berpindah setelah didorong. Ketiga, delman awalnya diam dan dapat bergerak setelah ditarik kuda. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, yang pertama, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap. Lalu yang kedua, sepeda yang berhenti ketika tuas rem digenggam. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, yang pertama, bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok. Lalu yang kedua, mobil yang berbelok ketika setir mobil dibelokkan. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contoh peristiwanya, yang pertama, mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudi. Lalu yang kedua, sepeda yang dikayuh cepat sehingga maju semakin cepat. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh peristiwanya, misal plastisin dibentuk menjadi mobil-mobilan, lalu ada juga tanah liat yang dibentuk menjadi vas bunga atau perabotan alat rumah tangga.
Untuk tugas kita hari ini, Ibu ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk menonton video tayangan Selusinnya Tukang Roti. Silakan kalian tonton terlebih dahulu, lalu kalian mengikuti instruksi selanjutnya. Sudahkah kamu menonton tayangan Selusinnya Tukang Roti? Jika sudah, sekarang tugasnya adalah analisislah pengaruh gaya dan gerak benda pada peristiwa pada tayangan tersebut ke dalam tabel. Silakan kalian membuat tabel seperti contoh yang sudah Ibu tampilkan. Lalu kalian analisislah dari video yang sudah kalian tonton, adakah pengaruh gaya terhadap gerak benda pada tayangan Selusinnya Tukang Roti. Sebagai pembahasannya, Ibu sudah menuliskan contoh-contohnya. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Pada tayangan videonya, ketika Mr. Finn Baker menaruh kue ke dalam panggangan, Mr. Finn mengeluarkan dorongan sehingga kue tersebut berpindah masuk ke dalam panggangan kue. Lalu yang kedua, ketika Mr. Finn membuka pintu yang tadinya diam dan tertutup akan bergerak membuka. Lalu pengaruh gaya terhadap benda yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Hal ini dapat terlihat ketika pembeli mengunyah kue, rahang akan mengeluarkan gaya dorongan sehingga kue yang masuk ke dalam mulut akan menjadi halus saat dikunyah. Lalu yang kedua, ketika Mr. Finn membentuk adonan tepung menjadi kue berbentuk Angel Nikolai. Kalian juga dapat menambahkan contoh-contoh lain yang mungkin kalian temukan pada tayangan tersebut. Kalian juga dapat berdiskusi bersama teman-teman kalian dan juga Bapak Ibu guru wali kelas kalian. Bagaimana untuk materi kita hari ini? Apakah cukup dimengerti? Ibu harap materi hari ini dapat berguna bagi kalian dan kalian juga dapat mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita.